Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terus melanjutkan materi-materi Steven. Sekarang akan saya jelaskan dengan detail, yaitu PG Feeling Introvert FI ya. Yang kemarin sudah sensing, thinking, intuiting, sekarang masuk ke feeling. Langsung aja saya baca penjelasan tes Steven untuk feeling introvert. Kecerdasan Anda adalah feeling yang berarti merujuk pada perasaan Anda ya, yang membuat Anda pandai memahami orang lain. Jadi memang orang feeling itu perasa dalam arti positif, bisa merasakan perasaan orang lain dengan tepat sehingga dia pandai mengkonseling. Tapi perasa ini kalau negatif adalah baperan ya, mudah sakit hati, sehingga ini nanti harus disembuhkan bagi Anda seorang feeling. Lanjut, kecerdasan tersebut dikemudikan bergerak dari dalam keluar sehingga Anda memancarkan pengaruh kuat dalam memimpin ya. Saya ulangi dulu materi yang awal-awal, yaitu otaknya feeling ini mengendalikan paru-paru, organ terkuatnya juga paru-paru ya. Dia bisa tambah sehat, tambah semangat, tambah cerdas kalau mengelola paru-paru untuk kegiatan yang baik-baik. Apa itu? Bicara yang baik-baik ya, memimpin, mengajar, mengisi training seperti ini, kemudian mendampingkan orang yang bermasalah, memberikan pola asuh, dan lain-lain. Itu akan menjadikan orang feeling tambah sehat, tambah semangat, tambah cerdas. Nah, kalau feeling introvert, dia itu pandai bicara, tapi dari dalam keluar, maka dia akan memancarkan pengaruh yang kuat. Ya, kalau bahasa negatifnya, pandai TP-TP ya, pandai tebar pesona. Tetapi kalau diambil sisi positifnya, dia tebar pesona kepada semua orang tertarik pada dirinya, kemudian diarahkan pada kebaikan. Itu tidak masalah. Maka nanti kalau feeling introvert, kalau ingin di level nasional berprofesinya, ya, profesinya ingin mencapai level nasional, silahkan jadi public training ya, public speaker, tapi yang public training, mengisi di orang banyak. Contohnya Pak Jamil Azaini, beliau feeling introvert. Ya, kenapa? Karena dia dalam tanda kutip suka tebar pesona, orang terpesona pada dirinya, diarahkan pada kebaikan. Jenis kecerdasannya adalah emotional quotient ya. Dia emosinya atau perasaannya paling lembut, paling baperan dibanding feeling introvert. Feeling introvert dan feeling extrovert itu lebih baperan feeling introvert, karena memang kecerdasannya adalah emosional. Ketika dia menyemai sesuatu itu ya, biasanya dia sangat menjiwai sehingga bisa mempengaruhi orang banyak. Peranan leader, pemimpin tapi yang top leader, yang visioner ya, yang bisa merancang masa depan lebih dari 3 tahun ya. Kemudian kelebihannya popularity, ketenaran, dia ingin mencari tenar ya. Memang beda-beda tipis, mencari tenar hanya sekedar untuk dipuji orang, atau mencari tenar, setelah tenar dia mengajak semua followernya diajak pada kebaikan, itu beda tipis ya. Silakan Anda yang feeling, terutama feeling introvert, itu dikelola di hati masing-masing agar ketenaran itu tidak menjadikan dia lupa diri, akhirnya sulit dinasihati, merasa paling baik, akhirnya muncul kesombongan. Kemudian target, visi, pandangan jauh ke depan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kemampuan merancang masa depan atau visi yang bisa dicanangkan oleh feeling introvert ini yaitu di atas 3 tahun. Feeling extrovert nanti juga sama, juga di atas 3 tahun. Harapan leading, memimpin. Jadi memang kata-kata kunci dalam feeling introvert itu banyak mengarah pada pimpinan, pucuk pimpinan ya. Kalau untuk pimpinan itu ya lemah lembut pada anak buah, hangat, mementoring, memandekan, ya, menggembleng, ya, menyapa dengan halus, hangat. Itu karakter dari pucuk pimpinan. Arah merek kepada kepemimpinannya. Jadi kalau dia itu tidak punya follower, berarti feeling introvert itu bermasalah. Ya. Feeling extrovert juga sama kurang lebih ya. Tapi kalau dibanding feeling extrovert, feeling introvert itu lebih fokus, lebih sangat suka mencari follower. Ya, tapi nanti kalau feeling extrovert agak beda sedikit. Yang penting dia punya menti itu orang yang dimentoring, yang digembleng. Sedikit tidak apa-apa tapi jadi. Nah itu nanti titik tekannya feeling extrovert.
Tabiat terhadap apa? Juragan. Kenapa juragan? Sukanya mentraktir. Ya, pernah ada teman ya, feeling introvert, mentraktir teman-temannya makan nasi soto di sebuah kota yang nasi sotonya itu waktu itu harganya kurang lebih 3.000, dia habis setengah juta sekali duduk ya. Berarti berapa mangkok itu? 167 mangkok ya. Itu kan sangat luar biasa. Kenapa dia suka mentraktir atau seperti juragan? Untuk memperbanyak follower. Ya, itulah. Ya, jadi kata-kata kunci yang saya sebutkan tadi, feeling introvert cenderung pada leadernya sebagai pemimpin, pucuk pimpinan. 4 kata kunci: merasakan, pernafasan, memimpin, dicintai. Ya, dia merasakan yang dirasakan orang lain, perasaan lembut, tadi saya jelaskan. Kemudian pernafasan, sumber kekuatannya di nafas. Nanti kalau dia sakit, biasanya sakit di sekitar paru-paru ya, batuk, pilek, nanti lanjutannya bisa demam, bisa sakit paru-paru basah, paru-paru kering, asma. Rata-rata feeling sakit seperti itu. Maka Anda kalau feeling sebaiknya, karena paru-paru itu sifatnya panas, tempat menyimpan oksigen, maka dalam Stephen itu ada kaidah aligning, bukan balancing ya. Kalau orang itu cenderungnya panas, feeling panas, makanannya sebaiknya panas ya, makan durian, makan sambal kalau memang perutnya kuat, makanan hangat, minuman hangat ya. Saya sudah sekian tahun tidak minum es ya. Alhamdulillah banyak sehatnya ya. Silakan Anda praktekkan ilmu ini, nanti insya Allah akan bisa menjaga kesehatan gratis ya. Lanjut, memimpin ya, dia suka memimpin, tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat, kata kunci yang keempat adalah dicintai. Dia inginnya dicintai orang. Kalau nggak dicintai itu biasanya galau. Nggak punya follower, dia ya biasanya merasa itu sebuah masalah yang besar. Cara belajar mendengar di kelas ya. Jadi kalau Anda feeling introvert, feeling extrovert sama, guru mengajar, tidak usah mencatat, masuk telinga, masuk otak. Kalau Anda fokus, mudah-mudahan 30-50% hafal dan paham. Selanjutnya rekam ke MP3 atau dosen guru menjelaskan, kita rekam dengan HP kita sampai rumah, dengarkan berulang-ulang, insya Allah akan hafal sendiri, paham sendiri. Dengar ulang sampai dapat feel-nya ya. Jadi dengar ulang sampai kita ya feelingnya jadi nyaman, perasaan enak, nanti baru semangat belajar. Feeling itu pemalas dunia, kalau belajar harus cari sinyal dulu. Feelingnya enak, perasaannya enak, baru semangat belajar. Begitu dia bad mood, moodnya turun, semangat belajar juga biasanya hancur ya. Meningkatkan minat belajar, menempelkan sentuhan emosi pada motif sesaatnya. Maksudnya begini, dia biasanya butuh guru spiritual, guru atau mentor, yang ketika dia mau belajar itu dia kontak dulu dengan mentornya, dengan guru spiritualnya. Setelah ada diskusi, apalagi ada nasihat-nasihat yang sifatnya motivasi, dia baru semangat ya. Maka memang perasaannya feeling introvert ini harus senantiasa dijaga. Kalau diri mencari platform untuk memperkuat pengaruhnya. Platform itu apa? Ya bisa konsep, bisa sistem, bisa visi dan seterusnya. Yang itu untuk memperkuat pengaruhnya sebagai seorang leader, sebagai seorang pucuk pimpinan. Chemistry mencari cinta ya, dengan dia bicara yang luar biasa menarik itu agar dicintai semua orang. Kemudian bentar ya, ini contekan saya ini sambil baca laptopnya agak ngadet tadi. Lanjut, karir atau ranah industrinya apa atau rumusnya apa adalah politik, pemerintahan, hukum, kesenian. Seni masih bisa meskipun sedikit ya. Tapi kalau feeling saya sarankan ya jangan kesenian lah, yaitu nanti akan kalah dengan intuiting ya. Sekolah atau profesi yang tepat adalah psikolog, ahli komunikasi, diplomat, humas, kemudian investor, negarawan, trainer atau public speaker, kemudian seniman, bisa budayawan. Tapi seniman saya ulang ya, tidak usah saja, nanti kalah dengan intuiting. HI, hubungan internasional, inspirator, motivator,
psikiater, konselor, ideolog, bagian personalia atau HRD, lawyer, birokrat, aktivis, olahraga itu atlet maraton. Kenapa maraton? Karena maraton itu pelan ya lagi. Pelan tapi jalannya panjang ya, jaraknya jauh. Kenapa? Karena feeling orangnya memang pelan, sukanya pelan lambat. Kemudian sisi positif yang perlu dibina, ini negatifnya feeling introvert tolong disembuhkan bagi Anda yang feeling introvert. Semangat tinggi namun dibalik itu dia ingin dimanja dan diperhatikan ya. Ya dalam tanda kutip suka dipuji, suka dicintai. Kalau orang berkomunikasi dengan feeling introvert kok nadanya tidak cinta, biasanya dia jadi baper dan tidak suka. Halus dan lembut namun terkadang menyengat ya. Kalau sudah kepepet biasanya kalimatnya itu menyengat, tidak enak ya. Kalau bahasa Jawanya nyelekit. Nah ini monggo secara bertahap untuk disembuhkan. Pemimpin yang berkarisma namun kebiasaan buruknya mudah tersinggung. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, feeling introvert di antara PG yang lain paling baperan, paling mudah tersinggung. Kalau feeling extrovert masih agak mendingan ya, lebih mudah tersinggung feeling introvert dibanding feeling extrovert. Penolong namun menghitung balas budi ya. Ini kalau nolong orang biasanya dia ingin dibalas kebaikannya itu, atau minimal dia bilang gini, loh dia salah tolong loh ya, begitu ada masalah kok malah mendolimi saya, menyerang saya, dia kok tidak ingat saya tolong. Nah ini tolong balas budi yang sekecil itu agar dihindari bagi orang feeling introvert karena menjadikan Anda nanti menjadi tidak ikhlas. Komunikator yang mempengaruhi orang lain namun komitmennya terhadap ajarannya lemah ya, karena dia itu tergantung sinyal. Semangat, tiba-tiba ada masalah yang buat moodnya jadi turun, jadi bad mood, dia langsung membatalkan kegiatan tersebut atau yang sudah diajarkan diingkari sendiri karena dia tergantung dari moodnya itu. Moodnya baik ya semangat, kalau moodnya turun dia tiba-tiba tidak menghadiri acara yang sudah disepakati, bahkan materi yang sudah disepakati dia malah melanggarnya. Komunikator yang mempengaruhi orang lain namun komitmen terhadap ajarannya lemah, sudah tadi. Mampu berempati namun terkadang lamban beraksi. Ya memang lamban, feeling itu lamban ya. Jadi kalau Anda punya anak feeling kok lamban, tolong dimaklumi dulu, banyak diskusi ya, agar ilmu masuk telinga dan masuk otaknya. Ketika dia mindsetnya sudah benar, nanti dia akan semangat. Demikian rekan-rekan, feeling introvert sudah selesai. Lain waktu akan saya lanjutkan dengan feeling extrovert. Demikian dari saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.